Nah, lu harus tahu kenapa lu harus bisa nganalisa saham. Karena 10% di Indonesia tuh bisa nganalisa saham, tapi 90%-nya tuh cuma ngikut-ngikutan doang. Jadi ya lu bisa harus jadi 10% ini karena your offer is someone bid. Jadi lu kalau masang harga jual pasti harus ada yang beli kan buat terjadinya transaksi. Sama kayak lu kalau mau beli pasti harus ada yang jual. Makanya kenapa kalau misalkan lu lagi profit nih, berarti ada yang lagi rugi. Kebalikannya, kayak lu lagi rugi berarti ada yang lagi untung. Nah, lu mau jadi yang 90%-nya ini ikut-ikutan doang atau mau jadi 10%-nya yang bisa nganalisa. Nah, ada namanya value investing sama analytical trader. Value investing ini teknik investasi saham dengan membeli saham di saat PER dan PBV di bawah rata-rata. Biasanya dipakai oleh investor jangka panjang. Jadi si investor ini cuma ngelihat dari PER sama PBV. Terus misalkan udah harganya udah murah, dia beli. Nah, tapi kalau si analytical trading ini itu teknik jual beli saham dengan melihat indikator dan sinyal. Biasanya pakai analisa teknikal, dipakai sama si investor jangka pendek atau trader. Nah, kelemahan si value investing, lu bisa tahu kapan harus beli, lihat per sama PBV, tapi lu nggak tahu kapan harus jual. Lu bisa beli tapi lu bakal bingung kapan jualnya. Karena harga dia kalau misalkan kenaikan harga, ya semua harga per sama PBV kan pasti di atas rata-rata kan. Lu nggak tahu kapan dia bisa sampai maksimalnya. Nah, yang kedua ini kelemahannya, dia berembel-embel percaya sama fundamental yang kuat karena dia udah menganalisa nih fundamentalnya pasti kuat, pasti balik lagi kalau misalkan harganya turun. Nah, biasanya tuh modalnya sering nyangkut jadinya karena percaya si harga ini bakal naik. Makanya modal-modalnya tuh suka nyangkut, kadang bisa sampai bangkrut, sampai harganya 50. Nah, yang ketiga ini kalau misalkan harganya udah naik lalu turun, lu dapat profitnya gak? Kalau misalkan si value investing ini dia cuma ngelihat doang, misalkan harga udah naik, dia nggak tahu kan kapan harus jual, dia nggak ambil profitnya nih. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian harganya turun, ya lu cuma ngelihat doang, nggak ngambil aksi. Ada dua tipe analisa. Yang pertama itu analisa fundamental. Nah, ini tujuannya buat milih perusahaan yang lu lihat dari arus keuangannya dia. Jadi lu bisa tahu kesehatan keuangannya si perusahaan ini sama cash flow-nya dia yang sudah terbuka. Terus analisa teknikal ini buat memprediksi kapan lu harus jual sama lu harus beli. Jadi nanti belajar analisa teknikal itu buat ngasih sinyal-sinyal ke lu kapan harus jual, kapan harus beli. Nah, lu kalau nggak bisa analisa fundamental, sama kayak lu beli kucing dalam karung. Lu nggak tahu apa yang lu beli, lu nggak tahu perusahaannya itu bisnisnya apa, lu juga nggak tahu arus keuangannya itu kayak gimana, apakah dia emang beneran jualan, apa cuma bohongan. Sama lu bisa sih ngeliat profitnya dia, gross profitnya, net profitnya, aset-asetnya dia. Nah, cara-cara analisa fundamental ini, yang pertama, lu harus pelajari bisnisnya dulu. Lu harus tahu dia jualan apa. Yang kedua, lu bisa ngelihat keuangan dari perusahaan itu karena si perusahaan ini udah terbuka kan, laporan keuangannya juga udah terbuka. Sama yang ketiga ini yang bisa dikatakan analisa fundamentalnya, yaitu menghitung rasio keuangan perusahaan. Nah, untuk menentukannya, kita harus bisa menganalisa dengan cara analisa teknikal.
Nah, analisa teknikal sendiri itu adalah suatu metode evaluasi dari aktivitas masa lampau untuk melihat masa depan. Jadi, yang kita prediksikan untuk di masa depan sudah terjadi di masa lampau. Biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader, dan aksi yang tepat adalah membeli di saat reversal, bukan di saat downtrend. Jadi kalian kalau mau beli saham itu lebih baik saat trennya sudah membalik, bukan di saat trennya naik atau trennya saat turun. Indikator-indikator yang dipakai pun berupa grafik, bisa berupa histogram atau sinyal. Reversal sendiri artinya baliknya harga dari tren saham yang sudah turun atau bisa dikatakan bearish menjadi tren saham yang sedang naik atau bisa dikatakan bullish. Nah, kenapa sih bear sama bull? Karena bisa kita lihat kalau bear sedang menyerang akan mencakar targetnya ke bawah, dan bullish jika ingin menyerang akan menyerang dengan tanduknya dan melempar targetnya ke atas. Karena itu namanya bearish dan bullish. Ini contoh titik reversal. Jadi trennya harus turun dahulu, lalu ada titik reversal, titik di mana kalian harus membeli di saat itu. Lalu trennya akan naik.